Bisakah Aceh selamat jika tsunami kedua akhirnya datang di masa depan? Tahun 2004 merupakan tahun yang kelam. 230.000 orang menjadi korban bukan hanya karena kekuatan gempa 9,1 magnitudo. Mereka menjadi korban karena kita membangun kota yang berfungsi sebagai jebakan maut. Tanpa disadari, tata ruang Aceh saat itu adalah undangan terbuka bagi kehancuran. 20 tahun kemudian, Banda Aceh tumbuh 2 kali lipat lebih padat. Apakah beton-beton baru ini adalah pelindung? Atau justru rintangan baru yang akan mengunci kita saat sirene berbunyi? Mari kita bedah data yang selama ini tersembunyi di balik kemegahan kota ini. Mari bicara pola pembangunan. Pada tahun 2004, Aceh menganut linear coastline development, di mana rumah penduduk, pasar, dan pusat ekonomi menempel tepat di bibir pantai tanpa ada satupun green belt atau sabuk hijau yang bisa melindungi ketika tsunami datang. Secara teknis, pesisir Aceh saat itu benar-benar sangat telanjang. Ketika tsunami menghantam, terjadi fenomena debris loading, di mana bangunan kayu yang ringan hancur seketika, berubah menjadi jutaan proyektil mematikan yang hanyut bersama air. Sampah bangunan inilah yang merobohkan struktur beton yang sebenarnya kuat. Korban jiwa masif terjadi karena orang-orang tidak dihantam oleh air saja, tapi oleh puing-puing rumah mereka sendiri. Perbedaan paling drastis bukan pada semen, tapi pada isi kepala pada tahun 2004, di mana pengetahuan tentang tsunami hampir nol saat itu. Istilah tsunami sendiri masih asing di telinga masyarakat Aceh. Warga justru mendekat ke pantai saat air surut karena rasa penasaran dan ingin mengambil ikan. Tahun 2026, Aceh memiliki memori kolektif yang kuat. Namun muncul masalah baru, yaitu optimisme palsu. Banyak warga merasa aman karena saat ini sudah ada sirene, padahal data menunjukkan bahwa pengetahuan tanpa latihan atau biasa disebut drill hanya akan menghasilkan panik buta saat bencana nyata terjadi. Kita memang memiliki alat, tetapi apakah kita memiliki insting untuk selamat? Berdasarkan data BPS, populasi Banda Aceh naik signifikan. Pada tahun 2004, jumlah penduduk sekitar 239.000. Kini di tahun 2026 telah melampaui 272.000 jiwa. Luas area terbangun pun melonjak 130%. Artinya, konsentrasi manusia di zona bahaya kini jauh lebih tinggi dan lebih padat. Pola pembangunan 2026 di Banda Aceh kini menggunakan vertical evacuation strategy. Kita punya 7 gedung escape building atau biasa disebut sebagai tsunami escape building dan puluhan gedung publik bersertifikat aman dari tsunami. Jarak evakuasi yang dulunya 5 km ke perbukitan kini dipangkas hanya menjadi 800 meter ke gedung vertikal terdekat. Secara matematis, peluang hidup kita naik 60% jika dan hanya jika warga tidak mencoba lari menggunakan kendaraan. Inilah titik kritisnya. Tahun 2004 jumlah kendaraan hanya puluhan ribu, tapi tahun 2026 jumlah kendaraan meledak hingga 300% naiknya. Jalur evakuasi utama Aceh saat ini diprediksi akan mengalami gridlock atau biasa disebut sebagai macet total dalam waktu 10 menit pertama setelah gempa. Jika warga tetap memaksakan evakuasi menggunakan mobil, jalan akan berubah menjadi kuburan massal. Inilah urgensi yang tidak banyak dibahas. Kemajuan infrastruktur jalan kita justru menjadi pedang bermata dua jika kita tidak dibarengi dengan budaya evakuasi mandiri dan pengetahuan tentang bencana. Serta satu lagi, jalan kaki, di mana di masa sekarang apa-apa menggunakan kendaraan, padahal ketika bencana jalan kaki atau berlari lebih cepat untuk mengevakuasi diri daripada menggunakan kendaraan yang berbadan besar atau memiliki ukuran yang besar, di mana macet merupakan salah satu kesimpulan. Bisakah Aceh selamat ketika tsunami datang pada akhirnya di masa depan? Jawabannya, secara infrastruktur dan regulasi, masyarakat Aceh 400% lebih siap dibanding pada tahun 2004. Namun secara sosial, kita sedang bertaruh dengan kemacetan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Insight bagi kita semua, tsunami tidak bisa dihentikan, tapi fatalitas bisa direkayasa. Kesiapan Aceh bukan diukur dari megahnya gedung evakuasi, tapi dari seberapa cepat dan seberapa paham manusia meninggalkan mobil dan berlari ke tempat tinggi saat tanah bergoyang. Selamatnya Aceh di tsunami kedua ada di kaki Anda sendiri, bukan pada teknologi. Video ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, hanya sebagai pengetahuan di masa depan agar ketika bencana terjadi kita tidak panik dalam mengantisipasinya. Saya 14, terima kasih.